hari ini saya rasa Tuhan berikan firman tentang manusia akhir zaman. Apa saudara? Manusia akhir zaman. Artinya kita itu diajak oleh Tuhan melihat keadaan manusia akhir zaman. Seperti apa keadaan manusia akhir zaman? Makin baik atau makin rusak, saudara? Makin dewasa rohani atau makin kanak-kanak rohani? Yang penting kita diajak, saudara, melihat atau belajar manusia pada akhir zaman. Ini cerita pada umumnya gitu, saudara. Keadaannya itu seperti apa? Itu temanya, saudara. Supaya kita bisa mengerti keadaan manusia akhir zaman dan supaya kita bisa buang yang tidak baik dan kita bisa ambil hal yang baik sehingga kita akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Saya akan bacakan nanti yang pertama, saudara, adalah dari Timotius 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya. 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu, saudara, surat Timotius adalah surat dari Rasul Paulus, bapak rohani, kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Saya ulangi sekali lagi, saudara, 1 Timotius, 2 Timotius adalah surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya. Dan kalau saudara bisa pelajari di dalam Alkitab, saudara, Timotius itu adalah anak rohani yang luar biasa sekali bagi Paulus. Dan akhirnya mengalami hal yang luar biasa, keberhasilan di dalam hidup rohani, dalam pelayanannya, saudara. Kalau saya pelajari, dia termasuk anak rohani, murid yang paling berhasil dari Paulus, saudara. Karena memang dia bisa jadi anak yang luar biasa sekali. 1 Korintus 4 ayat 17. 1 Korintus 4 ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan padamu Timotius, yang adalah anakku yang apa? Kekasih. Dan yang apa, saudara? Setia. Jadi ini anak rohaninya Paulus yang sangat dikasihi dan yang sangat setia di dalam Tuhan. Saudara, ia akan mengingatkan kamu akan hidup yang menuruti, yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Dia ini anak rohani yang juga bisa mengingatkan orang lain, mengajarkan seperti yang dihidupi oleh Paulus, seperti yang diajarkan oleh Paulus, saudara. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi kalau saudara bisa perhatikan, ini anak rohani yang sangat dikasih Paulus. Anak rohani yang apa? Kedua, setia, saudara. Yang ketiga apa, saudara? Dia bisa mengajarkan juga orang lain yang di mana-mana. Pengajaran Paulus, kehidupan Paulus, apa yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Filipi 2 ayat 19 sampai 22. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirim Timotius padamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar hal iwamu. Karena tidak ada seorang padaku yang apa, saudara? Yang apa? Yang apa? Ayo, 1, 2, 3, yang apa? Setia. Artinya, setia sehati. Tadi dia dikasih karena sehati dan bisa mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Paulus, ditambah sekarang sehati. Dia itu sangat sehati, sehati, sevisi, sejiwa dengan bapak rohaninya, yaitu Paulus, yang sehati dan sepikir dengan aku. Dikatakan dia sungguh-sungguh bisa sehati, saudara, sepikir dengan Paulus, dan yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Dan juga pelayanannya bukan cari kepentingan sendiri, sungguh-sungguh merhatikan setiap jemaat yang dipercayakan, gitu, saudara. Luar biasa sekali melayani dengan ketulusan, dengan kasih, tanggung jawab. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri. Yang lain dalam pelayanan banyak cari kepentingan sendiri, tapi enggak.
Ya demikian tidak dengan Timotius, dia melayani sungguh-sungguh karena kasih pada Tuhan, pada jemaat. Bukan mementingkan, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Bukan hanya ngomong setia, telah teruji. Jadi artinya telah terbukti, dia itu setia. Ya, ada badai tetap setia, ada yang baik tidak baik tetap setia. Sampai dipuji oleh Paulus, dia setia, dia sehati, dia sepikir, dia ngajarkan apa yang aku ajarkan gitu saudara. Apa yang aku lakukan, kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Jadi Timotius nolong banyak, membantu banyak Paulus di dalam pelayanan Injilnya. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi kalau saudara bisa perhatikan, Timotius itu anak yang luar biasa. Artinya anak rohani yang apa? Luar biasa yang apa? Ayo saudara semangat ya. Anak yang apa? Luar biasa. Dia sampai berkata seperti anak menolong bapaknya saudara. Jadi saudara bisa perhatikan, sekali lagi saya katakan, Timotius adalah anak rohani Paulus yang paling saudara, ya luar biasa. Dan kalau saudara pelajari sekali lagi akibatnya, dalam pelayanan Timotius adalah anak rohaninya atau murid Paulus yang paling berhasil di dalam hidupnya. Karena sekali lagi sering kita belajar, bisa jadi anak yang baik akan mudah jadi ya bapak yang baik, bisa jadi pengikut yang baik, akan mudah jadi pemimpin yang baik. Ini terjadi dalam kehidupan Timotius. Jadi saya akan katakan sekali lagi, ya surat Timotius ini yang akan kita baca adalah surat pengembalaan, adalah surat nasihat, adalah surat yang ya dikatakan menjadi petunjuk nasihat dari Paulus kepada anak rohaninya. Saudara tangkap? Saudara tangkap? Saudara tangkap? Kalau ada yang merem dijibet ya saudara. Ya, jadi saudara ketika gitu saudara, saya rasakan sekali sama saat ini kalau saya sedang nyampaikan, saya ajak saudara nangkapnya gini. Ini Pak Ubaja, bapak rohaniku, sedang ya beri nasihat, sedang beri arah kepada anak-anak rohaninya. Itu harus dimengerti dulu. Karena surat ini memang surat bapak rohani kepada anak-anak rohaninya. Dengan orang umum pasti beda, saudara. Betul enggak? Saudara dengan anak saudara, dengan orang luar kan belum tentu sama. Jadi ini adalah surat dari bapak rohani kepada anak rohaninya. Demikian juga saya waktu menyampaikan, ini dari saya, bapak rohani kepada setiap anak rohani. Saudara, jadi saudara tempatkan dulu, aku anak rohani sedang terima nasihat firman Tuhan dari bapak rohani. Siapkan hati sebagai anak rohani. Nanti saudara bisa tangkap, saudara bisa dapat sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang isinya adalah tadi saya katakan 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya. Saudara, itu isinya adalah ya keadaan manusia pada akhir zaman. Isinya apa saudara? Halo, ayo yang semangat, isinya apa? Keadaan manusia pada akhir zaman. Sekali lagi. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah. Ya, disuruh mengetahui bahwa pada hari-hari akhir atau akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dengar dulu ya saudara, kita ada pada hari-hari akhir atau akhir zaman akan masuk ya masa yang sukar. Masa yang apa saudara? Sukar. Sekali lagi, masa yang apa? Sukar. Jadi jangan berharap keadaan itu makin baik, makin enak, tidak. Dunia itu makin kacau, makin tidak baik, keadaan makin sukar. Ya, pada akhir zaman saudara, kalau kita pelajari tentang akhir zaman, kita bisa lihat kenapa keadaan ya pada akhir zaman akan masuk masa yang sukar. Ada banyak, misalnya lah perang di mana-mana, itu membuat banyak sekali orang menderita, ngalami kesulitan, ngalami ya kesukaran. Betul saudara? Lalu tentang virus kemarin
ya penyakit sampai macam-macam saudara. Covid membuat manusia juga mengalami banyak dilema saudara. Ya banyak perang lah, krisis pangan lah saudara. Dan macam-macam. Kalau saudara baca Alkitab banyak toh ya. Gempa bumi lah, ya semuanya lah perang. Dan itu, semua itu buat masa sukar. Tapi kali ini saudara dengar dulu, ada sesuatu yang bagi Paulus itu perlu diketahui. Bukannya sekedar karena perang, bukannya sekedar karena krisis pangan, bukan karena sekedar ada gempa bumi, ada penyakit campak dan macam-macam. Tapi mentalitas manusia yang rusak. Saya kasih tahu dulu. Tapi mentalitas manusia yang rusak. Karena mentalitas manusia yang rusak membuat semuanya jadi sukar. Kita mau hidup baik aja sukar karena ada banyak orang yang mentalitasnya rusak, akan menteror macam-macam. Kita mau membangun rumah tangga yang baik saja lebih sukar karena sedang masuk situasi yang tidak baik saudara. Mentalitas yang kacau, pengaruh luar dan macam-macam saudara. Ya mau studi, mau melayani dengan baik saudara. Pekerja sebagai orang yang jujur baik sukar. Karena dunianya makin rusak. Karena mentalitas manusia makin bobrok, makin rusak, makin tidak baik. Itu yang membuat kita lebih sukar. Bukan hanya karena gempa, bukan hanya karena perang, bukan karena hal yang lain saudara. Tapi karena sekali lagi mentalitas sifat manusia saudara. Karakter yang makin bobrok, yang makin rusak. Membuat segala sesuatunya jadi susah. Sulit. Intinya supaya kita menyadari. Lalu jangan sampai kita itu ikut rusak, ikut tidak baik, ikut nanti yang akan kita baca saudara. Jangan sampai seperti itu saudara. Jangan sampai kita ikut dirusak. Maka diketahui akhir zaman nanti ini macam-macam saudara. Ya setelah itu jangan sampai kita terpengaruh. Malah kita harus saudara jaga hidup kita, jaga keluarga kita, jaga saudara pelayanan gereja yang Tuhan percaya, jaga dari banyak saudara kita bisa jadi terang. Nah itu intinya. Sekarang kita akan lihat sedikit bobroknya seperti apa, mentalitas rusaknya seperti apa saudara. Sebab pada akhir zaman dikatakan rusak. Saya akan tambah satu, kebetulan saya sedang lihat di sini. Saudara lihat pada akhir zaman itu keadaannya seperti zamannya Nuh, betul enggak? Zaman Nuh itu apa yang buat masalah yang besar? Bobrok mental. Semua kehidupan sudah rusak, betul enggak? Sifat manusia, mentalitas rusak. Akhirnya terjadilah ya seperti zaman Nuh, ada bah. Lah Tuhan berkata keadaannya akan sama. Ya akhir zaman ini kedatangan Tuhan dengan keadaan zamannya Nuh. Saudara, sekarang ayat kedua mulai itu sifat-sifat. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Saudara, manusia akan mencintai apa? Apa saudara keras? Dirinya dan jadi hamba Tuhan. Cinta diri boleh enggak? Ini rada angel sih. Cinta diri boleh enggak saudara? Cinta diri atau benci diri? Cinta diri, saudara. Dan jangan jadi hamba. Cinta diri itu boleh. Ya, hanya jangan cinta diri lebih daripada cinta Tuhan. Jangan cinta uang, tadi juga hamba uang, lebih daripada cinta Tuhan. Tapi akhir zaman akan banyak orang cinta diri lebih daripada Tuhan. Cinta uang lebih daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ya hukum yang utama dan yang pertama yaitu kasihlah Tuhan dengan apa? Segenap hatimu, segenap apa? Jiwamu, segenap akal budi kekuatanmu. Betul saudara? Itu hukum utama, nggak boleh dibolak-balik. Dan hukum kedua, kasihlah apa? Sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Berarti kan boleh toh mengasihi diri, tapi mengasihi diri juga mengasihi sesama. Tapi tetap jangan sampai Tuhan dikalahkan. Tuhan nomor satu. Lebih dari semuanya. Saudara lihat sekarang di zaman sekarang. Selalu kemanusiaan diutamakan. Tuhan berusaha dikalahkan.
Kalau sudah dihadapkan kebutuhan, pilih kemanusiaan atau Tuhan, biasanya ketuhanan selalu dikalahkan. Iya, jangan gitu, pasti begitu saudara. Banyak saudara, sosial jangan bawa nama Tuhan. Misalnya gitulah saudara. Dan banyak sekali sudah dihadapkan. Nah ini Tuhan atau ya sesama. Ya pasti sesama. Uang dihadapkan. Sekarang juga banyak sekali saudara. Kalau sudah namanya uang, kadang-kadang Tuhan dikalahkan kok. Doa dikalahkan kok. Saudara, imannya kadang-kadang dikalahkan kok. Ganti agama bila perlu. Demi jabatan, demi uang, demi macam-macam. Betul toh saudara? Betul ya? Demi lengganan ganti. Ya imannya Tuhan dikalahkan. Banyak akhir zaman seperti itu. Cinta diri sendiri, cinta uang lebih daripada Tuhan. Saudara, sehingga hidupnya enggak akan ngalami karya Tuhan yang nyata. Tidak bisa ngalami. Ya, seperti itu keadaannya di mana-mana. Saudara perhatikan, kalau saudara ya perhatikan satu dengan yang lalu seperti itu. Malah tadi waktu saya sedang persiapan, ya ada banyak berita. Ya misalnya contoh saja ini, kemarin saya bacanya saudara, wah ditemukan ada mayat wanita di dalam apa? Koper lah apa saudara. Ya kasusnya banyak. Salah satunya karena 43 juta gitu saudara. Ada karena hubungan asmara, ada macam-macam. Tapi salah satunya demi 43 juta. Sayanya ya dibunuh dan macam-macam saudara. Tadi saya diberi kiriman banyak. Ya, tetangganya dibunuh. Gara-gara ingin ya kekayaannya tetangga. Ada lagi bunuh gara-gara pinjam uang nggak dipinjemi, bunuh. Pokok sudah saudara. Kadang-kadang sudah ya uang, kepentingan diri itu seperti yang utama. Sehingga keadaannya jadi sukar. Ya saya lanjut lagi. Mereka akan apa saudara? Membuat, katakan saya mau saudara aktif karena di malam. Mereka akan apa? Membuat dan apa? Menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Nah, ada enggak sekarang saudara? Orang yang wah hebat, macam-macam gitu saudara. Ada enggak? Banyak saudara, baru saja saya persiapan, saya dengar ada orang, aku itu enggak sombong. Tapi aku gini-gini lah. Ngomongnya aku enggak sombong. Tapi aku gini-gini lah. Itu mau sombong saudara. Hanya di depannya saja. Aku enggak sombong. Hanya ini macam-macam saudara. Jadi banyak orang itu membuat saudara. Ya menyombongkan diri lah saudara. Bahkan menfitnah orang lain. Banyak enggak yang menfitnah? Kita banyak dipuji atau difitnah? Loh saudara yang ngomong sendiri saudara. Betul kan? Tapi saudara jangan sampai kita jadi penfitnah. Jangan kita menyombongkan diri saudara. Untung saudara kalau kita hanya difitnah. Enggak sampai menfitnah orang lain. Betul tak saudara? Masih bejo toh? Betul? Satu kali ya saudara. Ada ini hanya ilustrasi ya saudara. Ada seorang dirampok gitu saudara. Lalu saudara dompetnya dirampas semua gitu saudara. Lalu pulang ditanya, ada apa tadi? Dirampok loh. Wah puji Tuhan saudara. Aku hanya ya dirampok dompetku. Nyawaku dirampok lah gitu. Kadang-kadang bisa pikirnya lebih baik saudara. Ya, tapi sekali lagi saja di sini kita jangan menyombongkan diri karena ini keadaan akhir zaman saudara membuat saudara sudah merasa hebat gitu saudara dan sekali lagi menfitnah itu jangan sampai. Amin. Ya, ini nasihat ya Bapak rohani untuk anak rohani. Difitnah pun jangan balas menfitnah. Setuju saudara? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Iya, karena di media sosial sudah kacau balau, saudara. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama, saudara. Kalau diringkas, saudara, lihat sekarang budi pengerti itu turun sekali. Zaman saya masih kecil sekolah itu ada budi pengerti. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang rasa hormat pada guru. Zaman saya kecil dengan sekarang itu sudah ngalor ngidul saudara. Dulu murid itu hormat takut dengan gurunya. Ya atau ya? Sekarang gurunya kadang-kadang yang takut dengan muridnya. Nah muridnya garang-garang kok saudara. Betul nggak saudara? Sifat itu hilang saudara. Hormat pada guru. Hormat pada pemimpin itu rusak.
semua. Hormat pada orang tua. Jangan sampai amit-amit ya. Apalagi dengan orang tua. Jangan sampai kurang ajar. Saudara, hormat pada pemimpin rohani. Saudara, gembala sedang rusak. Zaman dulu ya, waktu saya masih muda. Wah, dengan pendeta itu hormat sekali. Sekarang ini buat ecek-ecekan, buat guyonan. Betul enggak saudara? Buat pelecehan, saudara. Sifat seperti itu hilang. Saudara, rusak semua. Jadi masuk zaman yang sulit. Orang tua mau bimbing anaknya jadi sulit. Karena sudah tidak dihormati lagi, saudara. Betul? Guru kadang-kadang juga kesulitan. Pemimpin juga kadang-kadang kesulitan. Gembala pun juga kadang-kadang alami kesulitan. Karena banyak ayat zaman sifatnya itu seperti itu, saudara. Sekarang di mana-mana bisa dapatlah. Di dunia kerjalah, dalam pelayanan lah. Kalau media sudah jelas, sudah paling banyak sekali. Enggak ada sikap hormat pada pimpinan, pada orang tua, saudara. Tidak tahu berterima kasih. Hari kecil sudah dipelihara, ya dididik, diperjuangkan orang tua, masih kurang ajar, tidak tahu berterima kasih gitu saudara. Sudah dibimbing sebaik mungkin, masih kurang ajar gitu saudara. Lah tidak pedulikan agama, enggak urus firman Tuhan ngomong apa, memang Tuhan sudah ngomong jangan kurang ajar dengan orang tua, enggak digubris saudara. Pokok tetap saja enggak punya sikap hormat saudara. Ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kalau saya ringkas, senangnya bertengkar. Yang wah bertengkar di rumah senang, disuruh damai-damai, jangan bertengkar ya, ya sudah selesai ya, gitu nggak suka saudara. Senangnya yang terus saudara, bertengkar. Garang gitu saudara, nggak lemah lembut saudara, yang baik-baik nggak suka, sukanya terus jelekan. Ada ndak orang yang sukanya jelek-jelekan, ada ndak? Ada ndak? Ada ndak? Banyak, bukan ada saudara, banyak tak? Betul. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sebagai Bapak rohani ngajak jangan. Sekarang itu kan sedang ada peristiwa-peristiwa toh ya, kadang-kadang jadi masalah besar. Saya bersyukur saudara. Ya sejak gereja kita berdiri, kalau saudara yang sudah ikut sejak gereja, saya selalu pesan di gereja kita tidak boleh jelek-jelekan siapapun, apalagi pengkhotbah, pemimpin nggak boleh, jelekan pemerintah nggak boleh, jelekan agama lain tidak boleh, saudara, jelekan ya gereja lain tidak boleh, saudara, jelekan pendeta lain nggak boleh, saudara, jelekan jemaat lain tidak boleh, saudara, benar, tidak boleh, saudara. Bahkan agama orang, saudara Injil jangan jelek-jelekan. Orang kalau saudara mau beritakan ya Injil, beritakan keselamatan, oh dia agamanya dijelekan aja sudah nutup hati, nggak mungkin mau buka hati lagi karena nganggap orang Kristen itu jahat, jelek-jelekan, wah merasa ya luar biasa sendiri gitu saudara. Jadi sekali lagi seperti itu, jangan ikut sifat-sifat seperti itu. Ya dunia suka jelek-jelekan, tapi kita jangan. Jemaat jangan, semua pelayan Tuhan jangan, dijelek-jelekan pun tetap jangan balas jelek-jelekan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus saudara. Ya saudara belajar, karena ini pesan dari Paulus kepada anak rohaninya. Yang tadi dikatakan, yang percaya, yang sehati, yang mengajarkan seperti yang diajarkan. Saudara luar biasa sekali saudara. Ya tidak suka wah bertengkar, malah suka damai harusnya kita. Kalau di sini enggak, kalau damai enggak suka, yang baik enggak suka, pokoknya padu terus, nyerang terus, sudah enggak ngurus saudara. Disuruh diam apa? Mesti enggak mau saudara. Tetap saja itu keadaan manusia akhir zaman, saudara. Ayat keempat, suka mengkhianat, ya, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lalu menuruti hawa nafsu, ya, daripada menuruti firman, suka mengkhianat, saudara, pengkhianat. Zaman orang mengkhianati makin banyak, saudara. Beda sekali dengan zaman dulu. Zaman dulu kesetiaan itu luar biasa sekali. Timotius tetap diingatkan dia orang yang sangat setia tadi. Kesetiaannya sudah teruji. Tapi sekarang banyak sekali mudah mengkhianat, saudara. Kenapa? Ya nggak pikir panjang nanti akibatnya gimana. Kalau kamu melakukan itu. Lalu karena apa? Merasa tahu, lebih tahu daripada
orang tuanya, lebih tahu daripada pemimpinnya, lebih tahu dari gembalanya. Malah gembalanya kadang-kadang dimarahin, saudara. Loh benar, kadang-kadang pendetanya dibodoh-bodohin, saudara. Percayalah ya, ini hanya supaya kita share. Saya itu pernah ngalami, mungkin saudara nggak pernah terpikir. Saya itu pernah sampai di WA jemaat. Pak Obaja itu goblok, orang iso dikandani, ngayal. Bener loh saudara, pernah loh saudara. Bener, goblok, ngayal, orang iso dikandani. Bener, lalu harus dijawabnya gimana? Tak jawab, oh ya, nek aku goblok tolong diajari ya, gitu saudara ya. Ya, malah ya sudah tak berkati saja, enggak apa-apa saudara. Kita memang harus belajar gitu toh saudara, betul enggak? Orang lain suka bertengkar, kita jangan suka bertengkar. Kita suka damai, kita suka mengampuni, kita suka mendoakan. Betul saudara? Itu yang diajarkan Tuhan saudara. Jangan mengkhianat, merasa hebat, merasa tahu, malah wah nganggep paling hebat, paling pinter gitu saudara. Padahal belum tentu ngerti saudara, tapi keminter. Iya. Lalu apalagi 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Saudara dengar ya, secara lahiriah mereka beribadah, tetap ibadah, ikut ibadah, jadi orang yang percaya. Tapi dikatakan di sini secara saudara hakikatnya sebenarnya memungkiri kekuatannya. Apa artinya? Ibadah, dengar firman, tapi memungkiri kekuatannya. Enggak percaya mujizat, enggak percaya kuasa Tuhan, betul enggak? Ikut Tuhan ya ikut Tuhan, tapi kalau sudah masalah ya masalah. Mujizat, wah mujizat apa? Betul tak? Memungkiri kuasa Tuhan, memungkiri apa tadi? Memungkiri kekuatannya Tuhan, maksudnya gitu saudara. Jadi enggak percaya kekuatannya Tuhan, kuasa Tuhan, ibadah, ikut Tuhan. Kalau tidak percaya, percaya. Tapi kalau sudah mujizat, enggak dianggap. Apa mujizat terus, mujizat terus, mujizat terus ya. Kesaksian, perpuluhan sisan, wah lebih diserang apa entek-entekan. Menengkape ya. Ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang penting suka nyelenep, masuk ya, merusak yang lemah, mempengaruhi yang lemah. Saudara, berusaha dipengaruhi, maka hati-hati sekali dijaga yang lemah saudara. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Suka belajar, suka ini macam-macam, tapi tetap enggak pernah mengenal kebenaran. Ayat 8, sama seperti Yabes, Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Ini orang-orang suka menentang pemimpinnya, menentang Musa. Saudara, sebetulnya waktu mereka dikatakan di sini Yanes dan Yabres menentang Musa, itu menentang kebenaran. Ini Paulus berkata seperti itu, saudara. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji, saudara. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Orang seperti ini nggak bisa maju, ya, karena seperti dalam hal Yanes dan Yabres, kebodohan mereka pun akan nyata. Akhirnya nanti akan terbukti, saudara. Nah, ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya. Hati-hati, akhir zaman keadaan manusia itu seperti itu. Seperti sekali lagi saya katakan, kita harus ngerti itu dampaknya besar sekali, saudara. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terpengaruh, saudara. Jangan sampai kita ikut-ikutan, jangan sampai kita terpengaruh. Karena saya percaya yang namanya akhir zaman, iblis akan berjuang habis-habisan untuk menghancurkan kerajaan Allah di muka bumi. Ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Zaman akan
berjuang, dikerahkan semua kekuatannya. Sedapat mungkin, sebanyak mungkin orang bisa disesatkan, dijatuhkan. Tadi saya cari ayat bagus, Wahyu 12 ayat 1 sampai 4. Wahyu 12 ayat 1 sampai 4. Ini cerita tentang akhir zaman itu Wahyu ya. Maka tampaklah satu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini sering gambarkan saudara, orang Yahudi atau gereja Tuhan, 12 rasul gitu saudara. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Ini gambaran iblis gitu saudara. Berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Sekarang ayat 4 saudara perhatikan. Dan ekornya siapa? Naga merah itu iblis. Saudara, menyeret berapa? Sepertiga dari bintang-bintang di langit. Siapa bintang-bintang di langit? Ini secara arti saudara bisa malaikat-malaikat Tuhan, tapi orang-orang pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan. Saudara baca di kitab Wahyu, kepada malaikat jemaat di Efesus, kepada malaikat jemaat di Klaudia. Betul saudara? Jadi orang-orang pilihan Tuhan itu digambarkan seperti bintang. Ada lagunya juga toh, kita itu seperti bintang saudara. Kalau tidak iblis itu berjuang mati-matian untuk menjatuhkan, untuk menyesatkan orang-orang pilihan Tuhan saudara. Dikatakan saudara, sedapat mungkin sepertiga itu banyak sekali saudara. Bisa dipengaruhi, bisa dirusak, bisa dijatuhkan saudara. Dan melemparkan di atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Yang penting saya ajak saudara dalam nama Tuhan Yesus, hati-hati dengan sifat-sifat seperti ini, karena iblis sedang berjuang mati-matian untuk menyesatkan, untuk merusak. Kita sudah dengar ya, 1 Jumat atau 2 Jumat yang lalu ya, keadaan zaman ya akan muncul Mesias palsu, akan muncul nabi-nabi palsu, betul enggak? Yang berusaha apa? Menyesatkan. Pekerjaannya adalah menyesatkan, mempengaruhi. Dan sekarang saya percaya akan ada roh-roh jahat yang berusaha merusak pikiran, merusak sifat, merusak mentalitas saudara. Anak-anak Tuhan kalau tidak hati-hati bisa terpengaruh, karena ini diperjuangkan sampai sepertiga. Kalau bisa dijatuhkan, kalau bisa sepertiga dipengaruhi, dijatuhkan gitu saudara, dibinasakan. Saya sekali lagi ajak setiap saudara, jangan sampai terpengaruh oleh sifat-sifat seperti ini saudara. Ya, bahkan jaga bukan hanya kita, keluarga kita saudara. Ya, semua jemaat yang Tuhan percayakan, gereja yang Tuhan percayakan harus dijaga supaya jangan sampai dirusak oleh sifat-sifat manusia akhir zaman seperti ini. Karena itu dampaknya, kalau tadi dikatakan sampai sepertiga, itu dampaknya pada anak-anak Tuhan. Yang namanya nabi palsu itu yang diserang bukan orang dunia, adalah orang percaya untuk disesatkan. Orang dunia nggak perlu disesatkan, memang nggak percaya kok, memang nggak usah disesatkan, sudah memang nggak dapat kasih karunia. Yang jadi sasaran adalah anak Tuhan. Yang jadi sasaran malah orang-orang pilihan Tuhan, saudara. Jadi ayo saudara, kita bergandengan tangan. Ya, kita berkata kamu keluarga Allah harus jadi tiang penopang bagi gereja Tuhan. Kita berkata seperti itu. Jadi tiang penopang. Sejak kita sendiri jangan sampai terpengaruh dengan sifat-sifat tadi. Orang lain gak baik pun kita jangan ikut tidak baik. Ya, jaga keluarga kita, saudara. Ya, jangan sampai terpengaruh juga. Kalau terpengaruh, wah rusak, saudara. Galatia 5 ayat 15. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menerang, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kalau saling menggigit, saling menyerang, menelan, banyak yang binasa.
Ya, akhirnya akan banyak yang binasa. Saudara, itu pesan Tuhan yang saya percaya ingin Tuhan kita tangkap. Lalu yang terakhir, jaga kesatuan. Yang terakhir apa? Jaga kesatuan, saudara. Ya, itu penting sekali. Ya, jaga kesatuan. Ya, saudara, ya mungkin ya saya baca dulu aja ya. Kisah Rasul 15 ayat 37 sampai 41. Kisah Rasul 15 ayat 37 sampai 41. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Jadi ceritanya dalam pelayanan, saudara, satu kali saudara Barnabas waktu mereka mau datang di satu tempat, Barnabas mau mengajak siapa? Siapa? Markus. Barnabas mau mengajak siapa? Markus. Saudara, Markus itu masih ponakannya Barnabas. Saudara, mau diajak pelayan, tapi Paulus nggak setuju. Markus ini pernah undur, pernah meninggalkan pelayanan, nggak layak dia ikut melayani kita. Orang sudah nggak setia, nggak layak. Jadi beda antara Barnabas dan Paulus, terjadi perbedaan pendapat. Ya saudara, satu, Barnabas dengan Paulus itu sifatnya saja beda. Paulus itu tegas, penting, tegas. Melayani ya harus yang benar. Pokok tegas ya. Dalam pelayanan itu saudara bisa tahu tegas. Tapi Barnabas beda. Barnabas itu lebih gembala, lebih memperhatikan. Ya orang jatuh, yang diusahkan diupeni lagi, dipulihkan lagi supaya bisa pulih. Bagi Barnabas saudara, ini kan memang jatuh, tapi jatuh mosok terus langsung nggak dipakai, kan ya diperjuangkan supaya bisa kembali. Mungkin juga karena ponakannya sekalian. Tapi Paulus nggak disiplin ya disiplin, nggak boleh ya nggak boleh. Orang seperti ini sudah nggak setia kok, dilibatkan dalam pelayanan nggak boleh. Beda. Saudara, saya tanya, hamba-hamba Tuhan bisa beda nggak pendapatnya? Ini Paulus tuh hamba Tuhan dianggap gereja Mulai paling top loh dalam penginjilannya, betul? Dengan Barnabas, temelai, bisa beda kok. Sifatnya beda, cara berpikirnya beda, pendapatnya beda, posisinya juga beda. Itu ponakannya, betul nggak? Dua itu bisa beda, saudara. Lalu saya bacakan lagi ya, supaya saudara bisa tangkap. Sampai ayat berapa ya tadi ya? 38 sekarang 39. Hal itu menimbulkan apa? Perselisihan yang tajam. Bukan hanya selisih pendapat loh. Selisih tajam, sangat tajam, beda. Sehingga mereka berpisah. Sehingga mereka berpisah itu. Jadi terjadi perbedaan yang tajam. Sehingga apa mereka berpisah. Enggak pelayanan bersama lagi. Berpisah, saudara. Dan Barnabas membawa Markus. Juga sertanya berlayar kemana? Siprus. Barnabas ini bawa Markus ke Siprus. Tapi Paulus memilih Silas. Beda, saudara. Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu ya kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Siria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudara dengar. Yang satu tadi ke Siprus, Paulus ke lain tempat, Siria dan Kilikia. Betul saudara? Beda. Ya sudah, nggak cocok pelayanan masing-masing. Tapi nggak perlu bertengkar. Saudara dengar, saudara baca Alkitab nggak pernah setelah berpisah Barnabas jelek-jelekan Paulus, nggak punya kasih, nggak ada. Setelah pisah Paulus nggak ada. Saudara cari di Alkitab ya, nyerang Barnabas, apa itu ponakannya sendiri. Itu apa jadinya? Keluarga itu dinasti apa? Ya sekarang itu loh Pak Jokowi dianggap apa itu? Dinasti, ya sudah itu dinasti ponakannya maka diajak macam-macam. Nggak ada. Barnabas jelekan Paulus itu nggak ada. Paulus jelek-jelekan Barnabas nggak ada. Adanya apa? Saudara lihat. Mereka berjuang memajukan jemaat-jemaat masing-masing. Saya bacakan ya saudara ya. Saya bacakan lagi ya saudara ya.
Tapi Paulus itu, saudara, tadi ayat 41 ya. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil apa? Jelek-jelekan. Sambil meneguhkan jemaat-jemaat yang di situ. Kerjanya bangun jemaat. Kerjanya dewasakan jemaat. Kerjanya meneguhkan jemaat. Jangan buat bingung jemaat. Jangan mengadu domba jemaat. Jangan buat perpecahan. Beda biasa toh? Beda biasa enggak? Biasa. Manusia itu diciptakan beda. Beda kita dengan gereja lain beda. Biasa. Bukan yang aneh, saudara. Saudara tahu enggak? Ini topnya loh. Paulus dengan Barnabas, betul enggak? Beda. Kalau sekarang saudara, saya beri contoh ya. Saudara ya. Gereja Protestan dengan gereja Pentakosta sama enggak? Baptisannya beda, betul enggak? Bahasa rohnya beda, betul saudara? Baptisannya beda. Apa perlu kita jelek-jelekan satu dengan yang lain? Enggak perlu. Beda itu biasa. Manusia beda itu biasa. Betul tak? Dengan Katolik beda. Dengan Injili beda. Gerejanya bisa maju kalau saling menghargai. Bukan saling nyerang. Bukan saling menfitnah. Bukan saling menjelek-jelekan. Jangan. Saja saudara, jangan. Ada orang lakukan, jangan ikut-ikut. Jangan balas juga. Betul. Sekarang saya tanya ya. Cara didik anak yang baik. Wihong. Ya. Dengan siapa? Dengan Susi. Sama atau beda? Belum tentu sama loh ya. Cara didiknya. Saudara dengan teman saudara bisa sama enggak? Beda toh? Apa perlu saudara jelek-jelekan orang lain? Itu dia tuh ngawur itu, sesat itu. Cara didik anak kok gitu. Apa ada gitu orang tua gitu? Kita saja nggak sampai gitu kok. Ya atau ya? Betul tak? Dokter sama atau beda? Banyak bedanya. Dokter saudara periksa dokter A gini ya. Nanti ganti dokter B lah. Wah saudara beda tak? Pendapatnya di WhatsApp saja. Tentang dulu apa ya, vitamin D itu. Yang satu penting sekali. Tapi nggak pernah toh masuk, wah itu dokter sesat. Itu dokter pembunuh. Nggak ada toh. Bisa menghargai toh. Dokter satu dengan dokter yang lain. Betul toh? Masa pendeta dengan pendeta nggak bisa menghargai. Anak Tuhan dengan anak Tuhan Pak, kalah. Pengusaha, ayo. Satu dengan yang lain, saingan beda toh. Perlu itu enggak jelek-jelekan di surat kabar, jelek-jelekan di media perlu enggak? Enggak. Masa pendeta tuh mentalitasnya kalah dengan pengusaha. Kalah dengan dokter. Betul tak? Satpam aja mungkin pendapatnya beda, tapi kan enggak perlu jelek-jelekan toh. Itu satpam sesat itu enggak ada toh. Saudara saya berpikir yang baik. Jangan. Saudara lihat ya, Paulus dan Barnabas bisa beda. Beda ya sudah toh. Yang Paulus nganggap itu betul ya, jalankan aja misi yang Paulus. Barnabas itu. Dan nanti akhirnya terbukti loh. Saudara tahu enggak? Akhirnya apa? Mereka enggak nyerang, tapi akhirnya Markus hebat. Markus dulu ditolak oleh Paulus. Apakah gini enggak bisa? Akhirnya Markus jadi penulis Injil Markus. Betul? Akhirnya Paulus ngakui, aku butuh Markus. Tolong Markus diundang ke sini. Aku butuh Markus. Ada ayatnya. Berangkatlah ke Syria. Ya, sambil, oh bukan, Markus dikeluarkan. Akhirnya ngakui, saudara lihat, nggak usah ribut lah. Semua sama-sama majukan saja. Ya, dan nanti ya tahu sendiri toh siapa yang benar, siapa yang salah. Menurut saya dua-dua ya penting toh saudara. Karena ada kekerasan Paulus, Markus jadi takut juga toh, ya salah lagi betul nggak? Tapi ada yang melihara Barnabas, akhirnya dia punya jalan keluar untuk bertumbuh lagi. Jadi saja seperti itu. Beda biasa. Saja saudara, jangan jelekkan satu dengan yang lain. Itu nasihat. Saudara masih ingat nggak? Paulus berkata, kamu bertengkar terus jemaat Korintus, saya ingat. Jangan kurang, aku golongan Paulus, aku golongan Agustus, aku golongan ya macam-macam Apolos, benar nggak? Jangan, kita sama.
di dalam Tuhan. Boleh beda, tapi tidak perlu nyerang. Kita itu satu keluarga. Kita itu satu tubuh Kristus. Jangan ikut-ikutan. Betul. Ya, kita doakan semua jemaat yang terus setia sampai sekarang, hidupnya dituntun Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, karena tidak goyah, tidak terpengaruh. Tapi saya ajak saudara, doakan semua yang sudah keluar. Mereka juga dilindungi Tuhan, mereka juga disertai Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Doakan semua saudara, Tuhan suka. Jangan ada sakit hati, jangan ada kebencian, jangan ada balas dendam, jangan. Zaman mentalitas banyak yang rusak, tapi kita harus jadi terang, kita harus jadi contoh, kita harus jadi berkat. Saya percaya dari waktu ke waktu nanti akan nyata. Kalau kita benar terus, Tuhan malah pakai jadi terang. Ada waktunya diproses, ada waktunya dipermuliakan. Setiap orang alami semua, betul nggak? Yang penting tanggung jawab. Saya ajarkan gini ya saudara, ajari setiap orang. Kamu doa dengan Tuhan, ya ditempatkan Tuhan di gereja mana? Kalau sudah ya sudah, setia di situ aja. Betul nggak? Digembalakan, bertumbuh di situ, melayani di situ, berbuah di situ, berguna di situ. Semua gerejanya Tuhan. Betul nggak? Cocok mana lah? Cocok mana doa dengan Tuhan yang pas untuk saudara? Kan tiap orang bisa beda-beda ya. Jadi saya bisa, ya saudara merasa ini pas untuk aku bertumbuh. Tuhan taruh aku di sini. Ya sudah di sini aja. Ikuti di situ. Nggak usah ngeributi gereja orang lain gimana-gimana. Saudara merasa, oh pas aku tempat di sini, tempat sini. Sudah nggak usah ributi gereja lain, beda nggak beda. Biar mereka di situ. Kita yang di sini ikuti aturan sini. Seperti saudara tahu, gereja disebut keluarga Allah. Keluarga. Setiap orang dimasukkan di satu keluarga. Betul ya? Setiap keluarga punya aturannya sendiri-sendiri dah. Sama atau beda? Beda. Nggak usah saudara keluarga ini jelekkan keluarga orang, enggak. Saudara dilahirkan di keluarga mana ya setialah dengan orang tuamu. Betul? Ikutilah aturan keluargamu. Betul lah? Jadilah berkat bagi keluargamu. Itu akan bagus. Contoh Barnabas dan Paulus itu contoh yang bagus. Beda boleh, tapi fokus untuk pekerjaan Tuhan. Jangan malah merusak satu dengan yang lain. Nanti saudara akan lihat. Ini pesan Tuhan. Saya percaya ini pesan Tuhan yang saya rasa Tuhan ingin kita tahu. Sejak setiap kita ya bisa mengerti. Hari ini saya seperti Paulus, Bapak rohani yang sedang bicara dengan anak-anak rohani. Ini untuk saudara, ini untuk setiap jemaat yang Tuhan percayakan di gereja kita. Ini untuk setiap pelayan Tuhan. Itu akan menjadi pesan yang tangkaplah, percayalah, ajarkan apa yang saya ajarkan seperti Timotius tadi. Nanti saudara akan lihat Tuhan pimpin, Tuhan tuntun. Dari kasih karunia pada kasih karunia, dari kemuliaan pada kemuliaan. Amin. Ya, juga sekali lagi ya, jangan terpancing oleh orang lain ABCD. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetap orang jahat pun kita harus baik. Itu ajarannya Tuhan. Kelihatannya sakit semua, enggak apa-apa. Nanti Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang memberikan damai, Tuhan yang membalut luka, Tuhan yang beri kekuatan. Bahkan Tuhan pakai kita jadi terang, munculkan kebenaran. Keluarga Allah jadi tiang, ya kebenaran firman harus ditegakkan. Jangan sampai kita ikut dunia yang cemar. Amin. Kita jadi terang. Nah itu pesan Tuhan sekali lagi. Saya rindu kita mau doa pada Tuhan. Ya, saya mau doakan setiap saudara. Kita doakan semua jemaat yang lain. Kita doakan juga orang lain. Ya, yang keluar, yang nyerang kita, yang apapun tetap kita doakan. Ya, biar kasih karunia Tuhan melimpah atas mereka. Semua anaknya Tuhan, semua sama-sama milik Tuhan. Semua gerejanya Tuhan. Kita doakan bersama-sama. Ya, saudara yang mau maju boleh maju. Saudara yang mau didoakan, saudara boleh doa apapun. Ada yang sakit, saudara yang butuh masalah,
butuh jawaban doa, butuh kesembuhan, butuh pertolongan keuangan, saudara, masalah rumah tangga, masalah apapun, sekali lagi, percaya Tuhan yang akan tuntun, Tuhan yang akan tolong setiap kita. Ya, saudara bisa segera maju yang mau didoakan. Saya percaya hari ini Tuhan sedang bicara. Termasuk saudara kalau pernah salah, ikut jelek-jelekkan orang lain, minta ampun pada Tuhan. Saudara minta Tuhan tuntun saudara, Tuhan pakai hidup saudara, Tuhan berkati saudara. Segera kita maju, segera kita akan datang pada Tuhan, segera kita datang pada Tuhan, dan biar kita dipakai. Yang mau dipakai oleh Tuhan juga, saudara segera datang. Yang butuh kesembuhan segera datang, yang butuh mujizat Tuhan segera datang. Malam ini adalah, setiap malam adalah untuk berseru pada Tuhan, saudara, untuk mendapatkan Tuhan, untuk ketemu dengan Tuhan, saudara. Jangan sia-siakan, saudara. Kita datang semalam-malaman adalah untuk cari Tuhan. Ya, saudara butuh Tuhan, maju dengan iman, dengan percaya, saudara, pada Tuhan. Buka hati, biar Tuhan yang berkarya senantiasa. Tuhan akan pakai setiap jemaat dengan kasih karunia dan anugerah. Sekali lagi, siapa yang rindu, saudara, ya maju, jangan tunda-tunda, dan saya percaya Tuhan akan berkarya. Ya, bahkan saudara merasa ya pernah, ya saudara sakit hati atau apapun, saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Sekali lagi yang terakhir, kita datang pada Tuhan dan kita pujikan satu lagu. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku. Saudara butuh sifat mentalitas yang baik seperti Timotius, seperti pesan Paulus. Saudara juga bisa datang, ya termasuk semua pelayan Tuhan. Saudara bisa minta, karena saya percaya ini pesan Tuhan untuk gereja kita. Ini pesan Tuhan untuk saya. Ini pesan Tuhan untuk saudara. Ini pesan Tuhan untuk semua yang ada di tempat ini. Dan waktu kita nanggapi, maka kita akan dipakai Tuhan. Semua bangkit berdiri, sedang di belakang juga bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Ya, pujikan lagu ini, bangkitkan aku Tuhan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan, yang setia, seperti firman-Mu yang Kau sampaikan Tuhan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu kenang. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Bangkitkan kami Tuhan, ini doa kami. Jadi hamba yang berkenan di hati-Mu. Jadikan kami Tuhan hamba yang setia kepada-Mu, hamba yang percaya padamu, hamba yang taat padamu, hamba yang jadi alat-Mu Tuhan, jadi berkat Tuhan, hamba yang Kau pakai. Jadikan kami Tuhan, kami bawa setiap jemaat, semua orang yang hadir pada saat ini di onset, di online, dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka mendengarkannya. Bangkitkan setiap kami. Kami tangkap pesan-pesan firman-Mu Tuhan. Kami tahu ini adalah pesan akhir zaman. Ini adalah pesan untuk setiap kami sebagai anak-anak rohani. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan. Tuhan, Roh Kudus, bukakan ini menjadi pewahyuan. Ini menjadi pembukaan ilahi. Ini menjadi rema bagi setiap kami. Jadikan kami hamba yang setia Tuhan. Oh Tuhan, firman-Mu sungguh-sungguh bicara. Firman-Mu sungguh-sungguh menyadarkan kami. Firman-Mu akan nuntun kami Tuhan. Jamah hati kami, beri hati yang baru Tuhan. Beri hati yang berkenan Tuhan. Beri hati seperti hati-Mu Tuhan, yang penuh kasih, penuh pengampunan, penuh damai sejahtera Tuhan.
beri hati Tuhan yang memuliakan Kau, penuh iman Tuhan, hati yang taat, hati yang setia Tuhan, hati yang berkenan di hati-Mu. Beri kami mulut yang berkenan bagi-Mu Tuhan, mulut yang membangun, mulut yang menghiburkan, mulut yang menguatkan jemaat di mana-mana seperti Paulus. Oh, mulut yang memberkati, bukan menyerah, bukan menjelekkan Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, tingkah laku kami, oh apa yang kami perbuat Tuhan, oh baik di media, melalui sosial media, oh Tuhan melalui YouTube, melalui WhatsApp, apapun Tuhan. Kami tidak mau menjadi penyalur gosip, kami tidak mau menjelek-jelekan yang lain, bahkan yang jatuh kami tidak mau nyerang mereka. Kami akan mendoakan setiap orang, bahkan yang sedang jatuh, yang sedang salah, kami mau doakan mereka. Kami ada keluarga di dalam Tuhan, kami adalah satu di dalam Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga doakan pada saat ini setiap jemaat, setiap anak-anak rohani, setiap pelayan Tuhan. Tuhan Kau urapi, Tuhan Kau tuntun, Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau pakai hidupnya. Oh sungguh-sungguh menjadi alat yang luar biasa. Oh yang ikut Miracle Network, lebih lagi beri pengurapan khusus Tuhan. Bangun mereka kuat, tidak terpengaruh, menang dalam perjuangannya. Jadi berkat Tuhan, menuai banyak jiwa. Kami juga doakan semua orang yang sudah keluar dari keluarga Allah, dari gereja ini. Tuntun mereka Tuhan, sertai mereka, berkati mereka juga Tuhan, sehingga mereka boleh mendapat kasih karunia di tempat dimanapun Tuhan. Engkau yang akan tuntun mereka jalan yang benar, jalan yang baik Tuhan. Oh kehidupan yang baik, yang berkenan di hati-Mu. Berkati mereka juga, berkati gereja-gereja. Oh roh perpecahan dihancurkan, oh roh kesatuan datang, roh pengampunan datang, roh kerukunan datang Tuhan. Oh kerukunan turun di tempat ini, pengampunan turun di tempat ini Tuhan, kasih turun di tempat ini Tuhan, dan terpancar di mana-mana. Jamah setiap kami yang membawa kasih-Mu, yang membawa terang-Mu, yang membawa kesatuan-Mu Tuhan. Oh berkati setiap kami, urapi setiap kami yang bawa Tuhan kabar baik daripada Tuhan, yang datang untuk jadi pendamai, yang datang untuk menghibur, yang datang untuk menyatukan, yang datang untuk kebaikan Tuhan. Ampuni setiap kami yang pernah salah, yang menfitnah, yang menjelek-jelekan. Ampuni kami Tuhan yang banyak membuat, yang merasa pandai, lebih pandai dari orang-orang tua. Oh Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, dan tuntun Roh Kudus. Engkau yang berkarya, Engkau yang berkati setiap kami. Malam ini terjadi malam kebangkitan kesatuan. Malam ini menjadi malam, ya, oh kesatuan dinyatakan, oh unity terjadi, kesatuan terjadi, gereja Tuhan disatukan oleh Tuhan, anak-anak Tuhan disatukan, hamba-hamba Tuhan disatukan di dalam Tuhan. Kami tolak semua perpecahan, kami hancurkan roh perpecahan. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang berikan kasih karunia. Hari ini, hari pertobatan, hari ini, hari kebangkitan, hari ini, hari pengampunan, hari ini, hari kasih Tuhan, hari ini, hari kabar baik, hari ini, hari kerukunan, hari ini, hari kesatuan gereja Tuhan. Oh saling menghargai, oh saling mendoakan, saling mengampuni Tuhan. Ora lapa sakara. Sekarang hamba-Mu juga doakan setiap pergumulan jemaat, apapun yang dialami, apapun yang sedang didoakan. Tuhan Kau mendengar doanya, Tuhan Kau yang menjawab doanya. Hamba-hamba Tuhan doakan setiap jemaat, hamba-hamba Tuhan doakan setiap jemaat. Tuhan kami bawa doa-doanya di hadapan-Mu. Tuhan Kau yang mendengar,
Tuhan Kau yang menjawab. Oh, di mereka worship semalam-malaman kami datang untuk mencari Engkau Tuhan. Ini adalah sarana kami mencari Engkau Tuhan. Sarana kami ketemu dengan Engkau Tuhan. Sarana kami mendapat Engkau Tuhan. Sarana kami mendapat tuntunanmu. Kami dapat kekuatanmu. Kami dapat pertolonganmu. Kami dapat mujizatmu. Kami dapat Tuhan kasih karunia anugerah dari Tuhan. Jawaban doa Tuhan, lalu dengan kasih-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, apapun sakit penyakitnya. Beri kami iman, tidak memungkiri kekuatan-Mu, tapi mempercayai kekuatan-Mu, mempercayai kuasa-Mu, mempercayai mujizat-Mu Tuhan. Terjadi Tuhan, terjadi Tuhan, terjadi Tuhan, terjadi Tuhan, terjadi Tuhan. Orang lapa sakara lapa yang bersalah, yang berbuat dosa, oh percabulan, perzinahan, penyembahan berhala, klenik-klenik, jimat-jimat, Tuhan ampuni, Tuhan tahirkan, Tuhan kuduskan, Tuhan yang mengalami kegagalan, kehancuran, kekurangan, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan tolonglah mereka. Oh, malam ini, pagi, oh jawaban doa, pagi pertolongan Tuhan, pagi penyelesaian masalah, pagi mujizat Tuhan diberikan. Orala pasak, arala pasak, arala pasak, arala pasi. Tuhan, hati yang luka, Kau sembuhkan, Kau balut hati yang luka, yang sedang ketakutan. Berilah Tuhan keberanian. Oh, yang sedang gelisah, berilah ketenangan Tuhan. Berilah damai sejahtera bagi yang khawatir. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Orala pasak, karala pasak, karala pasak. Roh Kudus Kau yang berkarya. Ini ibadahmu, ini berkat-Mu Tuhan. Ini kami jemaat-Mu, ini gereja-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Hidup kami milik-Mu, keluarga kami milik-Mu. Oh, kesehatan kami milik-Mu Tuhan. Keuangan milik-Mu Tuhan. Pelayanan kami milik-Mu Tuhan. Gereja ini milik-Mu Tuhan. Orala pasaka, rala pasaka, curahkan roh, curahkan. Curahkan Tuhan, curahkan, curahkan, curahkan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang nyata, kuasa-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan, karya-Mu nyata Tuhan, jawaban-Mu nyata, firman-Mu nyata, kebenarannya nyata Tuhan. Engkau jamah setiap kami, Engkau dengarkan doa sungguh-sungguh malam atau pagi yang luar biasa, yang tidak akan terlupakan. Oh, pagi yang dahsyat yang daripada Tuhan. Oh, malam pagi perjumpaan dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan, pertolongan dari Tuhan, mendapatkan Tuhan. Orala pasakara pasakara pasakara. Tuhan Kau berkarya. Sekali lagi, yang berdosa Kau ampuni. Tuhan yang hancur, Tuhan Kau pulihkan. Tuhan yang lemah Kau kuatkan. Tuhan yang tersesat Kau pimpin. Yang tidak tahu jalan Kau tuntun. Yang tidak punya jalan Kau buka jalan Tuhan. Apapun doa mereka, yang butuhkan pasangan hidup, yang butuhkan keturunan, anak Tuhan, yang butuhkan menantu Tuhan, yang butuh pekerjaan, beri yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan, sehingga terus ya keluarganya, pasangannya jadi berkat, sehingga keturunannya jadi berkat Tuhan, di tempat kerja jadi berkat Tuhan. Orala basakara, Engkau lihat mata ya air yang menetes Tuhan. Engkau lihat hati yang hancur. Engkau dengarkan teriakan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau dengarkan air matanya Tuhan. Kau perhitungkan teriakannya, Kau perhitungkan imannya Tuhan. Kau perhitungkan. Biar hamba-Mu doa kemurahan-Mu saja Tuhan yang terjadi, hanya karena kemurahan-Mu
Setiap kami tidak layak dapat pengampunan, tidak layak dipulihkan. Tapi kemurahan-Mu yang melampaui, Tuhan, kasih-Mu melampaui kekurangan kami. Engkau yang melayakkannya, Tuhan. Orala pasakara la pasikitoria, hira la pasakara la pasakara la pasik. Orala pasakara la pasakara la pasak. Hira, setiap saudara datang sungguh-sungguh pada Tuhan, saudara terima, datang pada Tuhan, temui Tuhan. Tuhan sungguh nyata, Dia ada sekalipun kita tidak lihat dengan mata lahiriah. Lihatlah dengan iman saudara, berkata pada Tuhan, percaya pada Tuhan, terima firman Tuhan saudara. Kalau salah minta pengampunan, percaya hari ini akan menjadi hari yang luar biasa bagi saudara. Tuhan kita nyata, kesaksian-kesaksian nyadarkan kita. Minta hati yang taat pada Tuhan, minta hati yang setia pada Tuhan, minta hati yang sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan saudara. Hidup yang dituntun, yang dikuduskan, hidup yang memuliakan. Engkau yang berkarya Tuhan, dan Engkau sedia yang terus berkarya. Kami serahkan semuanya dalam kasih-Mu, dalam karya-Mu sendiri, yang terus berkarya Tuhan, sehingga tuntas. Setiap orang sudah ketemu Tuhan, setiap orang sudah dapat jawaban dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin.